Halo teman-teman, selamat datang di video kelima aku. Hari ini kita akan membahas penalaran analitis. Oke, langsung ke soal pertama ya. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Hoshi menyukai Oke, kalau soal kayak gini kita langsung kita langsung baca soalnya aja ya. Perintahnya kita disuruh ngapain. Berdasarkan pernyataan tersebut, siapakah yang dapat memakan makanan asin dan pedas? Jadi, siapa di antara mereka yang dapat makan makanan asin dan pedas? Oke, Hoshi menyukai makanan pedas. Oke, tidak dijelaskan apakah dia suka asin atau tidak. Wonu menyukai makanan manis tetapi tidak menyukai makanan pedas. Berarti otomatis Wonu tidak salah ya. Oke, Wonu salah. Wuzi menyukai semua jenis makanan kecuali makanan manis. Oke, Wuzi masih bisa kita tampung ya. DH menyukai makanan asin dan manis. Oke, berarti dia sebenarnya tidak ada penjelasan apakah dia suka pedas atau tidak. Di kalimat selanjutnya kita baca dulu. Mingyu menyukai makanan asin. Oke, sudah pernyataannya hanya sampai situ. Berarti kita bisa simpulkan bahwa Hoshi itu menyukai makanan pedas saja, asinnya tidak. Berarti kita coret. Oke, yang kedua itu Wuzi semua suka kecuali makanan manis. Berarti Wuzi masih dalam masuk kriteria ya. DH menyukai makanan asin dan manis. Berarti dalam hal ini dia tidak suka pedas. Oke, kita coret. Mingyu hanya menyukai makanan asin ya di kalimat ini karena sudah tidak ada kalimat selanjutnya. Jadi jawabannya adalah Wuzi karena dia menyukai semua makanan kecuali manis. Dan yang ditanyakan adalah siapa yang suka makanan asin dan pedas. Oke, next ke soal selanjutnya. Oke, di daerah selatan terdapat beberapa penjual jenis baju yang sangat populer, yaitu jenis baju A, B, C, D, E, F. Oke, pertanyaannya penjual manakah yang menjual jenis baju paling banyak? Oke, yang ditanyakan adalah penjual yang menjual jenis baju paling banyak. Oke, kita hitung ya. Penjual 1 itu menjual A dan C. Oke, berarti dia menjual 2 jenis baju. Penjual 2 menjual baju jenis D. Oke, 1. Kemudian penjual 3 menjual baju jenis A, B, C. Oke, 3. Oke, baju jenis D dan E hanya dijual oleh penjual 1, 2, dan 5. Oke, berarti penjual 1 ini ketambahan D dan E ya. Kemudian yang kedua penjual 2 juga ketambahan D dan E. Kemudian ada penjual 5. Penjual 5 itu berarti dia menjual D dan E. Oke, yang paling banyak adalah dari sini bisa dilihat kalau yang paling banyak adalah penjual nomor 1. Dia menjual jenis baju A, C, D, dan E. Ada 4 jenis baju ya. Jadi jawabannya penjual 1. Oke, next soal. Oke, terdapat suatu urutan interview di suatu perusahaan. Urutannya sebagai berikut. Siapakah yang diinterview pada urutan nomor 2, 3, dan 6? Oke, yang ditanyakan itu berarti urutan kedua, 3, dan 6. Oke, sekarang kita kalau aku pribadi biasanya itu aku kasih urutan, aku gambar-gambar dulu gitu. Oke, langsung saja ya. Sebelumnya kita harus tahu berapa jumlah dari mereka. Oke, kita ada 1, 2, 3 orang, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti ada 7 orang ya. Nah, aku biasanya itu aku gambar kayak aku gini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, dari sini biasanya aku itu cari kriteria yang paling membantu dalam mengerjakan. Kayak mungkin ada di urutan keberapa, yang nggak harus mikir dulu gitu loh. Kayak yang sudah pasti dia itu urutan keberapa, itu biasanya aku cari yang itu dulu untuk membantu, untuk mempermudah dalam mengerjainnya. Oke, karena pernyataan 1 itu sebenarnya kurang membantu ya, karena tidak tahu dia itu di posisi berapa. Jadi kita ke pernyataan selanjutnya. Kecuali interview. Nah, di pernyataan ketiga ini ada kata-kata kecuali interview urutan kelima. Nah, ini sangat membantu teman-teman. Berarti yang urutan kelima itu gini ya, aku kasih gini aja ya.
Oke, berarti yang urutan kelima itu ada Choli. Oke. Nah, pernyataan keempat ini juga sangat membantu karena dia ada kata-kata terakhir. Berarti di sini posisinya sudah pasti ada Sua. Kemudian pernyataan kelima, Hani interview sebelum Sua. Berarti Hani di sini karena dia sebelum Sua. Oke, sekarang kita kembali ke pernyataan 1 dan 2. Choli interview setelah Chani. Oke. Oh, Choli di sini nomor 5, berarti Chani otomatis di sini. Oke. Nah, untuk pernyataan nomor 1 kita bisa kerjakan karena sisa 3 ruang dan ini tinggal 3 orang lagi ya. Kwani interview setelah Kyomi dan sebelum Bononi. Berarti Kwani di tengah otomatis ya karena dia ada sebelum dan sesudahnya. Setelah Kyomi, berarti setelahnya berarti Kyomi nomor 1 dan Bononi nomor 3. Oke, pertanyaannya urutan kedua, 3 dan 6. Berarti 2, 3, 6 itu ada Kwani, Bononi, dan Hani. Kita cari Kwani, Bononi, dan oh ya ini jawabannya yang D ya. Dia ada Kwani, Bononi, dan Hani. Oke. Kalau soal kayak gini tuh biasanya lebih ke kalian urutin satu-satu dan untuk bisa lebih mudah ngerjainnya biasanya cari pernyataan yang paling membantu terlebih dahulu. Kalau aku biasanya kayak gitu, jadi nanti gampang untuk ngurut-ngurutinnya lagi. Oke, next. Pertanyaannya itu urutan posisi duduk mereka dari paling kiri. Oke, ada 7 orang, 7 bagian ya. Di suatu lapangan terdapat tempat duduk panjang. Terdapat 7 bagian yang akan ditempati oleh Juni, Wonu, Kwani, Bononi, Gyu, Chani, dan Sua. Oke, berarti 7 orang lagi ya, kayak tadi ya. Kita ini ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Oke, pernyataan pertama, Q duduk di kanan Sua dan bersebelahan dengan Chani. Oke, ini kurang membantu ya, karena kita tidak tahu posisi tepatnya di mana. Bononi suka duduk di paling ujung. Oke, berarti antara ujung kanan atau ujung kiri. Kita simpan dulu ya. Wonu duduk di urutan paling kiri dan bersebelahan dengan Sungkwan. Berarti Wonu ada di sebelah kiri, paling kiri. Berarti dia di ujung kiri. Dan di sini bersebelahan dengan Kwani. Otomatis Bononi sini. Bentar, ya. Otomatis Bononi ada di paling ujung kanan. Bononi, ya. Oke, lanjut next. Sampai mana tadi? Oke. Juni duduk di tengah-tengah mereka. Berarti di tengah-tengahnya kan ada 7. Berarti tengahnya di sini itu ada Juni. Oke. Chani ingin duduk di sebelah Bononi. Oke, berarti di sini Chani ya. Oke, urutan posisi mereka dari paling kiri. Oke, berarti ada dua tempat yang belum terisi, yaitu diisi oleh, bentar, siapa yang belum? Yang belum ada Gyu dan Sua ya. Oke, ini ada pernyataan Gyu. Gyu duduk di kanan Sua. Oke, berarti kalau di kanan Sua berarti otomatis Gyu di sini ya, karena di kanan Sua. Oke, kenapa kok terhalang Juni? Mungkin karena di sini pernyataannya tidak ada kata tepat di sebelah kanan Sua, karena dia hanya kata-katanya hanya Gyu duduk di kanan Sua. Jadi tidak pasti di tepat di kanannya ya. Bisa jadi Bononi ini kan juga termasuk kanannya Sua ya. Soalnya dia kan ada di sebelah kanan Sua. Walaupun tidak tepat tapi dia termasuk bagian dari kanannya Sua. Oke, jadi gitu mungkin ya. Oke, langsung kita cari option yang benar. Wonu, oh ini langsung ketemu ya. Wonu, Kwani, Sua, Juni, Gyu, Chani, Bononi. Oke, ini yang C ya. Oke, langsung kita ke next soal ya. Di dalam sebuah kelas terdapat 2 baris kursi, masing-masing terdiri dari 5 kursi yang berurutan.
Oke, langsung ke soalnya. Berdasarkan informasi tersebut, urutan duduk di bangku baris kanan adalah, berarti ada 2 baris kursi, masing-masing terdiri dari 5 kursi yang berurutan. Berarti kayak gini ya gambarannya. 1, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Kayak gini ya gambarannya ya. Oke, langsung A duduk di baris kiri bersampingan dengan H. Karena belum tahu ya posisi dia ada di barisan berapa, jadi kita tulis gini aja. A duduk di baris kiri. Gini ya. Bersampingan dengan H. D duduk di baris kanan nomor 5 bersampingan dengan G. Nah, ini sangat membantu ya teman-teman, karena ini langsung tahu posisinya dia itu ada di baris nomor berapa. D bersampingan dengan G, ya kan? C bersampingan dengan B. C bersampingan dengan B, tapi tidak ada yang tahu posisinya itu ada di kanan atau di kiri. C duduk di baris depan B. Jadi kita harus cari tahu dulu B itu di mana. C berada tepat di belakang A dan bersampingan dengan E. Berarti posisinya itu di sini ada C dan ini ada E, karena C tepat di belakang A. Dan sampingnya itu adalah E. F duduk di baris depan D. C berarti ini. Karena ini kan C tepat di belakang A, sedangkan ini B kan di C di depan B, berarti B di belakang C. Berarti di sini ada B dan sampingnya itu adalah G. Sampingnya adalah C. Sedangkan F duduk di baris depan D. Berarti F di sini ya. Berarti ini urutannya kayak gini. H, E, C. Berarti A, C, B. Jadi gini ya urutannya. Nah, satu huruf apa ya? A, B, C, D, E, F, G, H, I ya, berarti ini I di sini. Yang bangku urutan baris kanan diurutkan, berarti ini ya. Berarti ini H, E, C, F, D. H, E, C, F, D. Nah, jawabannya yang B ya, H, E, C, F, D. Kalau pertanyaannya baris kiri, berarti A, C, B, I, G. Ada yang masih belum paham atau masih bingung, nanti mungkin bisa komen, nanti aku bisa ajarin, nanti aku bisa kasih tahu atau kasih contoh-contoh soal lagi lainnya, jadi teman-teman bisa lebih paham lagi. Kalau mungkin penjelasan aku kurang bisa dipahami atau kurang mudah untuk dipahami ya. Kita akan next soal. Terdapat 7 siswa yang sedang mengerjakan tugas sekolah. Pertanyaannya adalah maka siapa yang menyelesaikan tugas di urutan kedua dan keempat? Pertanyaannya adalah yang di urutan kedua dan keempat. Jadi kita mengurutkan lagi ya. Kita buat kayak gini lagi ya, kayak tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kebesaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita cari pernyataan yang paling membantu. Mona mengerjakan tugas lebih cepat dibandingkan Bona dan mengerjakan pertama. Berarti mengerjakan pertama itu merujuknya ke Mona ya, karena Mona mengerjakan tugas lebih cepat dibandingkan Bona. Berarti yang pertama itu adalah Mona. Nah, ini sangat membantu ya teman-teman, kata-kata seperti ini, pernyataan seperti ini. Pernyataan kedua. Belum. Foza mengerjakan tugas lebih lambat dibandingkan Jola. Bona mengerjakan tugas setelah Zona. Kola adalah siswa paling akhir menyelesaikan tugas. Berarti Kola
itu yang paling akhir ya. Oke, ini sudah. Sekarang kita cari nama-nama yang berhubungan dengan Mona dan Kola ya, biar lebih mudah untuk mengerjakannya. Oh ini ada Kola. Jika Nona menyelesaikan tugas tepat sebelum Kola, berarti sebelum Kola itu ada Nona. Oh, di sini ada Nona. Dan Zona berada di urutan ketiga dalam menyelesaikan tugas. Oh, berarti di sini ada Zona ya, di urutan ketiga. Oke, pernyataan ini kita coret karena sudah selesai. Oke, berarti tinggal posisi kedua, 4, dan 5 ya yang belum. Kita cari. Berarti pernyataan ketiga belum. Bona mengerjakan tugas setelah Zona. Bona mengerjakan tugas setelah Zona. Berarti antara sini dan ini ya. Foza mengerjakan tugas lebih lambat dibandingkan Jola. Mona mengerjakan tugas lebih cepat dibandingkan Bona. Bona mana? Berarti yang belum itu siapa? Berarti yang belum Bona, Foza, dan Jola. Oke, Mona, Foza, dan Jola. Oke, Bona mengerjakan tugas setelah Zona. Coba kita taruh di sini dulu ya. Bona mengerjakan tugas setelah Zona. Berarti di sini ada Bona. Foza mengerjakan tugas lebih lambat dibandingkan Jola. Foza mengerjakan tugas lebih lambat dibandingkan Jola. Kita taruh Foza di sini dan Jola di sini. Karena posisinya Jola itu lebih cepat dibandingkan Foza. Dan Bona mengerjakan tugas setelah Zona. Jadi seperti ini ya posisinya. Sebenarnya itu agak ambigu ya, soalnya oke, kalau Jola itu pasti di urutan kedua karena ada kata-kata ini. Zona kan di urutan ketiga, sedangkan Bona itu mengerjakan tugas setelah Zona. Berarti kan antara sini dan sini. Nah, ini pasti adalah Jola karena Foza itu juga lebih lambat daripada Jola. Berarti posisi 2 itu pasti Jola. Nah, yang ambigu itu adalah posisi Bona dan Foza. Iya gak sih? Karena tidak ada pernyataan pasti kalau Bona itu mengerjakan tugas tepat setelah Zona. Iya kan? Bisa jadi Zona di sini atau Foza di sini. Oke, kan agak ambigu, jadi kita lihat optionnya kali ya. Urutan kedua kan pasti Jola. Oh ini, iya jawabannya ini Jola dan Bona. Berarti Bona di urutan keempat. Oh berarti harusnya ini tadi ada kata-kata tugas tepat setelah ya. Jadi yang ngerjain juga nggak bingung ya. Aku yang buat soal tapi aku juga bingung. Maaf ya. Oke, berarti harusnya ada kata-kata tepat, jadi lebih enak ngerjainnya gitu. Kalau gini kan ambigu ya. Setelah kan bisa Kola juga setelah Zona. Maksudnya nggak tepat gitu loh, nggak tepat di belakangnya. Oke, ke next soal ya. Seorang pelatih ingin mengunjungi rumah 9 pemainnya secara bergantian. Urutan kunjungan yang benar. Banyak kali ya 9 pemain. Yang buat soal aku. Yaudah deh, kita kerjain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kita cari yang paling membantu. Pernyataan paling membantu. Rumah Tora dikunjungi pertama. Oke, ini enak sekali ini. Tora langsung membantu ini. Sebentar. Kita tipisin gitu tulisannya biar nggak gede-gede banget. Nah, sini ada Tora dan Dora paling akhir. Oke. Dora paling akhir. Oke. Rumah Nora dikunjungi tepat setelah rumah Rora dan sebelum rumah Rory. Oke. Rumah Nori dipisahkan. Tori dikunjungi setelah Nori. Oke, kita cari yang namanya Tora dan Dora dulu ya. Tora dan Dora.
Ini ada Dora. Setelah berkunjung ke rumah Rory, pelatih langsung ke rumah Dora. Oke, berarti Rory ya. Sebelum Dora itu ada Rory. Oke, kita cari nama-namanya yang bisa membantu. Oh, ini Rory. Rumah Nora dikunjungi tepat setelah rumah Rora dan sebelum rumah Rory. Berarti Nora di sini ya. Soalnya dia sebelum rumah Rory dan tepat setelah rumah Rora. Berarti Rora di sini. Oke, pernyataan selanjutnya, rumah Sorry dikunjungi di urutan kelima. Oke, Sorry 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sorry, maaf. Sorry. Oke, langsung berarti ada 3 orang yang belum ya. Tori dikunjungi setelah Nori. Oke, belum ada. Rumah Nori dan Sorry dipisahkan tepat 2 rumah lainnya. Sorry berarti di sini Nori. Rumah Nori dan Sorry dipisahkan oleh 2 rumah lainnya karena nggak mungkin di sini, jadi di sini yang tinggal belum, berarti ini kan 2 rumah ya, dipisahkan 2 rumah. Berarti ini. Tori dikunjungi setelah Nori. Nah, ini setelah itu tepat kayaknya ya. Kayaknya seingatku aku buat soalnya juga tepat lah ya. Pokoknya tepat. Berarti ini Tori. Nah, ini siapa ini yang belum? Tori, Sora. Oh, Sora berarti ya. Sorry. Soalnya ini aku buat namanya itu yang A dan I ya. AI gitu. Sorry berarti Sora ya. Berarti kita urutkan dari Tora Nori. Tora Nori itu ada ini. B dan D. Tora Nori, kemudian Tori, benar. Tori, habis Tori Sora, berarti yang B salah ya. Sora, Sorry. Rora, Nora. Rory, Dora. Oke, yang D ya jawabannya ya. Oke, next. Terdapat, nah ini aku suka soal-soal kalau melingkar seperti ini ya. Terdapat 8 kursi melingkar dalam suatu restoran. Pertanyaannya, duduk di antara siapakah? Sekarang Zuzun. Oke. Kita buat lingkaran ya. Lingkaran dengan 8 bagian. Oke. Oke, pernyataan pertama, Maman duduk berhadapan dengan Mumun. Oke, di sini ada Maman. Kita letakkan Maman di sini dan di hadapannya ada Mumun. Oke. Zazan duduk di sebelah kanan Nunun dan di sebelah kiri Maman. Oke, Zazan berarti di kiri Maman. Maman di sini, kirinya Maman sini. Zazan. Nah, Zazan tadi duduk di sebelah kanan Nunun, berarti Nunun di sini ya. Oke. Dudun duduk di sebelah Mumun. Mumun sini. Dan tidak mau duduk di sebelah Nanan. Pilih-pilih ya. Dudun ini. Oke, berarti Dudun itu di antara sini atau sini ya. Oke, langsung kita masih belum pasti ya. Jadi kita angan-angan dulu. Pokoknya Dudun itu ada antara sini atau sini. Zuzun duduk di antara Dadan dan Dudun. Oke, karena posisinya yang tersisa 3 tempat yang saling bersebelahan dengan sini, berarti posisinya Zuzun itu di tengah gini, dan di antara Dadan dan Dudun. Oke, Dadan dan Dudun kan berarti antara ini. Tapi di pernyataan sebelumnya itu Dudun harus duduk di sebelah Mumun, berarti Dudun di sini. Otomatis sini adalah Dadan. Dan sini adalah Nunun. Bener kan? Soalnya, kok Nunun? Nanan. Ya, soalnya Dudun itu gak mau bersebelahan dengan Nanan. Jadi ini posisinya. Dia ada jarak dari Mumun ya. Oke.
Oke, kemudian karena suatu hal Maman bertukar tempat dengan Zuzun. Oke, berarti Maman sini, Zuzun ini. Oh, oke, mereka bertukar tempat. Berarti ini jadi punyanya Zuzun, ini Maman. Nah, duduk di antara siapakah Zuzun sekarang? Zuzun di sini, berarti antara Dadan dan Zazan. Nah, C ya, Dadan Zazan. Ya, next. Ya, sudah selesai. Ini satu soal untuk teman-teman latihan di rumah. Dan semoga teman-teman tetap semangat untuk belajar. Selalu stay positif. Oke, dan ini quotes hari ini. Dan terima kasih sudah selalu menonton video aku. Dan terima kasih, bye-bye.